Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Yusuf Bahtiar dengan NIM 41522112002. Pada tugas besar gua bahasa Indonesia, saya mengambil materi dengan judul Bahasa Indonesia sebagai Penghala Ilmu Pengetahuan. Penghala berarti penarik atau penggerak ke depan. Berarti bahasa ini menjadi alat untuk mengembangkan, menyampaikan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agar mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita patut bangga memiliki bahasa pemersatu yang tidak hanya menjadi alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa ilmu pengetahuan di tengah dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Penting bagi kita untuk menegaskan peran strategis bahasa Indonesia sebagai medium pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan. Adalah alat untuk berpikir dan menyusun logika dan mendalam menyampaikan ide. Tanpa bahasa, ilmu pengetahuan tidak akan berkembang karena ilmu memerlukan media, didokumentasikan, dan disebarluaskan. Selama ini, bahasa Inggris mendominasi dunia akademik, namun itu bukan berarti bahasa Indonesia tidak mampu menjadi penghala ilmu pengetahuan. Perannya akan saya bagi menjadi 3. 1. Bahasa Indonesia sebagai pengantar pendidikan. Digunakan dalam pengajaran sains, matematika, teknologi, dan sosial. Menjadi bahasa utama dalam buku pelajaran, diktat kuliah, jurnal ilmiah nasional, dan skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua, akses pengetahuan lokal. Ilmu pengetahuan tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari kearifan lokal. Bahasa Indonesia menjembatani penyatuan ilmu modern dan lokal. Yang ketiga, penyebarluasan hasil riset. Publikasi dalam bahasa Indonesia memungkinkan hasil riset dijangkau oleh masyarakat luas, bukan hanya kalangan akademis atau internasional. Potensi bahasa Indonesia. Potensi bahasa Indonesia adalah kemampuan, kekuatan, peluang yang dimiliki oleh bahasa Indonesia untuk berkembang, dimanfaatkan secara maksimal dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sebagai alat komunikasi, identitas nasional, serta sarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa sih potensi-potensinya? Potensinya saya bagi menjadi 3. 1. Jumlah penutur yang besar. Bahasa Indonesia digunakan oleh lebih dari 275 juta penduduk Indonesia. Dengan penutur yang luas, penyebarluasan ilmu dalam bahasa Indonesia akan menjangkau lebih banyak masyarakat. Potensi besarnya membuat bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia. Bahasa persatuan dan identitas nasional, potensi ini memberi fondasi yang kuat untuk digunakan dalam semua aspek kehidupan termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, alat emansipasi ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia bisa menjembatani akses ilmu pengetahuan ke seluruh masyarakat, terutama mereka yang kurang menguasai bahasa asing.
Ini memperkecil kesenjangan literasi sains antara kalangan atlet akademis dan masyarakat umum. Yang ketiga, penerbitan dan riset. Banyak nih jurnal ilmiah nasional yang mulai memperkuat menggunakan bahasa Indonesia tanpa mengurangi mutu ilmiah. Bahkan Undang-Undang Nomor 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam publikasi ilmiah dalam negeri. Namun kita juga memiliki tantangan nih yang akan kita hadapi dalam potensi ini. Apa sih itu tantangan? Tantangan adalah hambatan, kendala, atau situasi sulit yang menghalangi atau memperlambat optimalisasi peran bahasa Indonesia dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan. Apa saja sih tantangannya? Yang pertama, dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris ya. Yang kedua, kurangnya terjemahan dan penyusunan istilah. Yang ketiga, banyak nih jurnal ilmiah yang seringkali bahasanya itu internasional atau hmm, lebih banyak bahasa Inggrisnya lah dibanding bahasa Indonesia, maka menjadikan sebagian akademis dan pelajar lebih menghargai karya bahasa asing dibanding bahasa kita sendiri untuk bahasa Indonesia. Solusinya yaitu pendidikan harus yang mendorong literasi ilmiah sejak dini dan penghargaan terhadap karya ilmiah berbahasa Indonesia. Itu solusi yang harus kita tekankan kepada potensi ini untuk memberikan solusi terhadap tantangan yang akan kita hadapi untuk bahasa Indonesia ini. Kesimpulannya itu ya, bahasa Indonesia memiliki potensi besar sebagai penghasil ilmu pengetahuan, namun perlu juga dukungan dari semua aspek pemerintah, akademis, masyarakat untuk membuat fungsinya sebagai bahasa yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global. Kata kita hari ini adalah bahasa Indonesia adalah rumah ilmu yang harus terus kita bangun, kita rawat, dan kita gunakan untuk menerangi jalan kemajuan bangsa. Pesan dari saya yaitu, hari ini kita mulai dari diri sendiri. Jadilah penulis, pembaca, dan pembelajar yang bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam di dunia ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.